Lagi dan lagi, upah minimum provinsi di DIY masih tergolong rendah. Di tahun 2019 mendatang, Kementerian Tenaga Kerja telah menetapkan upah minimum provinsi naik sebesar 8,03%, termasuk di wilayah Yogyakarta. Namun angka tersebut ternyata belum memuaskan para pekerja atau buruh yang masih memperjuangkan upah yang mereka dapatkan di atas UMP yang telah ditetapkan, yakni di atas 2 juta rupiah. Lalu apa harapan para buruh yang setiap tahunnya harus menyuarakan aspirasi mereka agar mereka mendapatkan upah yang layak untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka? Simak ulasannya dalam Fokus minggu ini. Seperti sebuah rutinitas tahunan menjelang pergantian tahun, para buruh atau pekerja mulai memperjuangkan kembali nasib mereka terkait upah yang akan mereka dapatkan selama bekerja. Apalagi kalau bukan penghitungan terkait upah minimum provinsi atau UMP. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi daerah dengan upah terendah se-Indonesia, yakni berada di angka Rp1.454.153 di tahun 2018. Meski terbilang memiliki UMP yang rendah, namun tingkat perekonomian di Yogyakarta justru semakin tumbuh. Hal tersebut terlihat dari banyaknya investor yang hadir, tempat wisata baru bermunculan maupun lapangan kerja yang semakin terbuka di Yogyakarta. Murah di Yogyakarta ini sudah sangat keterlaluan karena memang satu bahwa upah murah di Yogyakarta ini menjadi upah terendah se-Indonesia. Ini terbukti, ada fakta, tetapi banyak sekali sektor-sektor ekonomi, sektor-sektor industri di Jogja tumbuh. Nah ini yang bagi kami tidak masuk akal, sehingga kami di teman-teman Yogyakarta itu selalu mendorong kepada pemerintah DIY untuk segera membuat sebuah kebijakan untuk menaikkan upah tidak hanya berdasarkan PP 78. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan upah minimum sektoral di sektor-sektor unggulan, baik itu di pariwisata, sektor komunikasi, sektor perhotelan, sektor pengolahan-pengolahan yang lain yang itu yang secara ekonomi, secara statistik itu mempunyai basis ekonomi dan menjadi sektor unggulan penyumbang baik itu penyumbang ekonomi, PDB dan lain-lain di Yogyakarta. Hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya, berdasarkan hitung-hitungan dari putusan PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, di tahun 2019 mendatang, DIY menetapkan upah minimum kabupaten atau kota mengalami kenaikan sebesar 8,03%. Namun kenaikan ini tidak disambut gembira para pekerja atau buruh di Yogyakarta, mengingat besaran angka yang didapatkan dinilai masih sangat rendah dibanding dengan wilayah lainnya, bahkan masih jauh dari angka 2 juta rupiah per bulannya. Saya Permenaker nomor 1 tahun 2017. Tadi muncul ada orang yang bekerja sudah 10 tahun, 15 tahun, itu upahnya masih sama dengan pada saat dia masuk. Nah ini yang menjadi PR bersama, yaitu menerapkan Permenaker nomor 1 tahun 2017 tentang struktur upah skala upah, sehingga yang bekerja di atas 1 tahun itu yang sudah harus diatur untuk untuk bisa berbeda upahnya. Itu masalah kita bersama. Nah, jadi penerapan struktur upah skala upah atau istilahnya SUSU ini nanti agar bersama-sama dengan ABY untuk mensosialisasikan ke perusahaan-perusahaan, dan kita mengambil kebijakan untuk pendaftaran peraturan perusahaan dan juga untuk PKB perjanjian kerja bersama oleh perusahaan dilampirkan struktur SUSU-nya, struktur upah skala upah. Jadi kita mendorongnya dengan administrasi. Kirnadi pun mengatakan bahwa upah yang diterima para pekerja bukan semata-mata hanya untuk pekerja saja. Upah yang diterima merupakan imbalan yang diberikan oleh perusahaan untuk mencukupi kebutuhan keluarga pekerja, baik memenuhi sandang, pangan maupun papan. Kalau hari ini baru 1,6, 1,7 itu akan sangat jauh. 8,03 sesuai dengan surat edaran Menteri Tenaga Kerja itu memang sangat jauh sekali kalau dibandingkan dengan
tingkat kebutuhan harga di Yogyakarta yang dibutuhkan pekerja ataupun buruh untuk menghidupi buruh dan keluarganya. Harus diingat bahwa upah itu bukan hanya untuk pekerja loh. Undang-Undang 13 tahun 2003 itu menjelaskan bahwa upah itu adalah imbalan yang diberikan oleh pengusaha dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain untuk mencukupi kebutuhan buruh dan keluarganya. Kenaikan UMP sebesar 8,03% ini berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik yang menunjukkan inflasi di tahun ini sebesar 2,88% dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,15%. Protes tentu saja dilayangkan aliansi buruh mengingat pertumbuhan ekonomi yang juga terjadi di Yogyakarta nyatanya tidak menjadikan UMP DIY sesuai dengan hitung-hitungan kebutuhan hidup layak atau KHL yang telah mereka kaji sebelumnya, yakni di atas 2 juta rupiah. Aliansi buruh menganggap dengan kondisi ini pengusaha maupun pemilik modal akan semakin diuntungkan karena pesatnya perkembangan ekonomi. Namun di sisi lain nasib dan kesejahteraan buruh masih dipertanyakan. Intervensi yang paling memungkinkan oleh negara adalah menaikkan upah. Bukan hanya dengan program-program bantuan-bantuan yang sifatnya lip service, bantuan-bantuan yang sifatnya itu adalah temporary dan itu akan habis tidak untuk produktif, tapi hanya semata-mata hanya untuk program-program bantuan sosial itu yang nyata-nyata tidak bisa meningkatkan kesejahteraan. Tetapi yang paling baik, yang paling benar adalah intervensi negara itu adalah dengan menaikkan upah yang itu bisa dilihat dari nanti ketika upahnya naik pasti ada sektor konsumsi yang akan juga naik, yang namanya pariwisata juga akan naik, kesejahteraan buruh juga akan naik dan lain-lain. Itu yang bagi kami data dan fakta jelas bahwa salah satu penyumbang indeks Gini terlalu lebar di Yogyakarta itu karena apa? Si kaya dan si miskin itu jaraknya terlalu jauh diakibatkan dari yang namanya kue keuntungannya hanya dinikmati oleh segelintir pengusaha itu sedangkan buruhnya diupah murah. Sebagai ketua, Kirnadi terus berupaya agar nasib para buruh dapat meningkat sama halnya dengan laju perekonomian di Yogyakarta. Seharusnya upah yang diberikan kepada pekerja di Yogyakarta berada di angka 2 hingga 3 juta rupiah sesuai dengan hitungan kebutuhan hidup layak versi buruh. Di mana dalam KHL disebutkan untuk Kota Yogyakarta sudah seharusnya upah pekerja dalam sebulan minimal mendapatkan 2,9 juta rupiah, Kabupaten Sleman 2,8 juta, Kabupaten Bantul 2,7 juta rupiah, Kulon Progo 2,5 juta, serta Gunung Kidul 2,4 juta rupiah. Harapan besar kami memang di Yogyakarta itu ada upah yang baik, yang sesuai dengan daerah-daerah lain lah, sesuai dengan pertumbuhan ekonomi, dan ini akan kita sampaikan nanti ketika kami teman-teman AB sudah mengirim surat kepada gubernur. Sebelum penetapan itu harapan kami kita bisa bertemu dengan gubernur, meyakinkan gubernur bahwa gubernur itu mempunyai kewenangan untuk menetapkan upah lebih dari PP 78 itu diperbolehkan atau bahkan tidak ada sanksi apapun karena di daerah-daerah lain sudah menetapkan. Yang kedua adalah kita akan menyampaikan kepada gubernur, jangan sampai nanti gubernur itu dalam menetapkan itu hanya mendapatkan informasi yang sepotong-sepotong, hanya dari pengusaha, hanya dari pemerintah saja, tapi tidak mendengarkan informasi yang utuh dari pekerja ataupun buruh di Yogyakarta ini yang upahnya sangat rendah kalau dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Karena faktanya bahwa harga beras di Jogja dengan di Semarang itu sama. Harga beras di Jogja dengan di Jakarta itu selisihnya nggak terlalu jauh beda. Beras di Jogja itu 10.000, di Jakarta tidak mungkin 50.000. Tapi faktanya upah di Jogja 1,7, di sana udah 4 juta. Besaran kenaikan UMP 2019 sudah disampaikan kepada gubernur dan gubernur akan mengumumkan besaran UMP paling lambat sebelum tanggal 1 November 2019 dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan. Upah minimum provinsi di DIY yang masih berada di bawah 2 juta rupiah ternyata menjadi penyumbang terbesar kemiskinan di DIY, bahkan menduduki peringkat terendah pendapatan UMP se-Indonesia. Seiring dengan melejitnya perkembangan perekonomian di berbagai sektor di DIY, ternyata tidak menjadi kekuatan untuk menaikkan upah para pekerja atau buruh. Mereka hanya berharap pemerintah daerah segera membuat kebijakan agar penentuan kenaikan upah minimum provinsi bisa mengentaskan kemiskinan di DIY dan juga bisa mensejahterakan para pekerja berserta dengan keluarganya. Desintia Rina, Ihsan Rianto, Jogja TV.
tinggi